عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khutbah kita berjudul apa persiapan kita untuk hari esok. Khutbah ini berdasarkan Al-Quran surat yang ke-59 Al-Hasyr ayat yang ke-18, sebagaimana kita baca di awal khutbah tadi. Allah memanggil kita sebagai orang-orang beriman, sekaligus memperingatkan kita, wal tanzur ma qaddamat lighad, apa persiapan kita untuk hari esok. Sudahkah kita bersiap-siap untuk hari esok? Hari esok ini ada dua pengertiannya. Hari esok setelah hari ini, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan, atau hari esok setelah kematian. Kedua-duanya benar berdasarkan ahli tafsir. Jadi Allah menginginkan kepada kita, jangan kita hanya sibuk dengan hari ini, tapi perlu persiapan untuk hari esok. Mungkin semakin dikasih usia panjang, apakah semakin banyak ibadah atau peluang dosa bertambah? Dikasih usia sepekan lagi, sebulan lagi, setahun lagi, apakah ibadah yang bertambah atau maksiat yang bertambah? Mari kita camkan. Maunya Allah apa? Semakin dikasih usia panjang, semakin banyak ibadah kita kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Itu maunya Allah. Bahkan kalau sudah meninggal nanti, hari ini di belakang kita terbujur mayat itu yang nanti disolatkan bersama-sama. Kalau sudah datang kematian seperti mayat itu, tidak ada gunanya sadar lagi, tidak ada gunanya beribadah lagi. Sudah habis, selesai. Tinggal kita yang di depan ini, di belakang mayat, di depan kita yang hidup ini. Apakah kita tunggu kematian tiba baru beribadah, atau sekarang masih hidup beribadah? Allah maunya apa? Maunya Allah, bersiap-siaplah sebelum kematian tiba. Kalau usia panjang diberikan, ayo semangat ibadah.
Selama Ramadan kita ibadah kemarin full ibadahnya. Akankah ibadah pergi dengan perginya Ramadan? Tentu tidak. Semakin ditambah usia per hari, per pekan, per bulan, per tahun, semakin meningkat kedekatan ke Allah. Itu maunya Allah. Ingat, dunia hari berbuat, akhirat hari menuai. Makanya ayat ini Allah perluas pemahamannya untuk peringatan kita. Pada surat yang ke-28 Al-Qasas ayat 77 ada 4 peringatan Allah untuk kita sebagai persiapan kita itu. Pertama, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Perbanyak ibadah. Tiada hari tanpa ibadah. 1 jam ke depan dikasih hidup, cukup banyak ibadah kita itu. 1 hari ke depan masih hidup, masih banyak ibadah kita. Sepekan ke depan masih hidup, banyak ibadah kita, banyak waktu kita. Jadi jangan tunggu waktu ibadah besok, ntar, lusa, pekan depan. Jangan. 1 menit yang lalu itu paling berharga sampai kiamat. Dan ketemu lagi. Kita ketemu lagi, Pak. Jam 12 sekarang. Jam 11 tadi sampai kiamat akan ketemu lagi dia. Kenapa? Besok jam 11 berubah tanggalnya. Bulan depan berubah bulannya. Tahun depan berubah tahunnya. Makanya 1 jam yang lalu sampai kiamat akan ketemu lagi. Makanya yang ke depan jangan sia-siakan, perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Tentu perlu diingat juga. Jangan siang malam petang pagi di masjid terus, zikir terus, sholat terus, mengabaikan kerja. Gak boleh juga. Itu kata Allah. Perbanyak ibadah tapi perlukan dunia. Kejar akhirat, dunia jalani baik-baik. Kerja perlu, usaha penting. Sehingga Islam punya konsep kejar akhirat, dunia jangan tinggalkan. Kerja utamakan. Fantashiru fil ardh. Selesai ibadah, ayo bertebaranlah, usahalah. Jangan malas. Jangan malas. Kerja akhirat dengan ibadah, tapi kerja semangat, capai tujuan. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanaika. Berbuat baiklah kamu kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Bukan harapan balasan mereka, tidak. Semata-mata karena Allah yang membalasinya. Jadi apapun kebaikan kita, beribadah ke Allah kah, membantu orang kah, peduli ke lingkungan kah, semuanya semata-mata karena Allah. Allah pasti balas. Jangan harapan balasan manusia, rugi nanti, nyesal nanti. Itu kata Allah. Hal ini Luqman pun tegaskan ke anaknya. Surat Luqman, surat 31, ayat yang ke-16. Ya bunayya, innaha in taku mithqala habbah min kharadalin fatakun fi sakhrah au fi samudil ardh ya'ti biha Allah. Hai anakku, jika engkau berbuat baik, nak, sekecil apapun kebaikanmu, nak, beribadah ke Allah kah, membantu orang kah, peduli lingkungan kah, apapun kebaikannya, nak, ya'ti biha Allah. Allah pasti balas, nak. Walaupun orang gak lihat, nak. Walaupun mereka gak balas, nak. Gak seberapa manusia balas, nak. Ingat, balasan Allah tuh lebih segala-galanya. Jadi Luqman tanamkan ikhlas berbuat baik. Ikhlas buat baik. Buatlah kebaikan sebanyak mungkin. Ucapan kita kebaikan, pandangan kita kebaikan, gerakan tangan kebaikan, gerakan kaki kebaikan, otak berpikir kebaikan, hati merenung kebaikan. Tiada
yang kita perbuat kecuali kebaikan. Itu pun semata-mata karena Allah. Karena Allah. Jangan harapan makhluk balasannya, rugi. Itu yang ketiga. Yang keempat, wala tabagil fasad fil ard. Jangan sekali-kali buat kerusakan, merancang keburukan, tangan bekerja keburukan, kaki melangkah keburukan, yang dimakan keburukan. Jangan sampai rugi orang karena sikap kita. Allah gak suka itu. Allah gak suka. Allah gak suka khawatir dalam buat keburukan kita mati. Khawatir dalam kezaliman kita mati. Makanya perbanyak kebaikan yang untuk orang lain. Jangan bikin kerusakan. Itu kata Allah. Makanya kaum muslimin, mari jadikan itu kematian peringatan. Ingat tuh jenazah di belakang kita itu. Disuruh dia sholat, bisa lagi sholat dia. Bisa lagi sholat. Makanya jangan tunggu seperti dia. Untuk jenazah hanya doa kita lagi. Doa kita untuk dia. Kalaupun ahli warisnya mau berbuat baik, berinfak, bersedekah, berwakaf untuk jenazah, boleh, sah. Sahih hadisnya. Bukhari Muslim hadisnya itu. Boleh. Doakan jenazah itu. Oleh anak keluarga terutama. Tapi khatib diyakini, insya Allah husnul khotimah kematiannya. Kenapa? Atas dasar hadis yang sahih, tanda-tanda mati yang baik itu bebas rasa kubur, matinya hari Jumat. Tadi khatib dengar tadi diumumkan meninggalnya subuh tadi Jumat. Subuh Jumat berarti kata Nabi bebas siksa kubur. Itu kata Nabi. Bahagia orang tuanya, bahagia anaknya, keluarganya. Satu sisi kita sedih meninggal orang tua kita, sisi lain kita bangga. Kenapa? Matinya husnul khotimah, insya Allah. Insya Allah matinya hari Jumat kata Nabi, husnul khotimah insya Allah. Tambah lagi kita mari semuanya, semua kita sholatkan jenazahnya nanti. Dia beruntung, kita beruntung. Apa untungnya kita? Kata Nabi, ikut sholat jenazah mendapatkan pahala 1 qirat. Ikut antara ke kuburannya dapat 2 qirat. Ya Rasul, berapa sekirat itu? Kata Nabi, 1 qirat sama dengan gunung Uhud jadi emas. Itu sekirat. Ikut sholat jenazah saja dapat pahala segunung emas Uhud. Allahu Akbar. Makanya jangan nanti sampai nggak ikut sholat jenazah. Ikut semuanya kita, membantu jenazah itu, membantu dia, doakan dia. Bayangkan berapa ratus kita ini, berapa ribu kita ini. Luar biasa untuk dia pertolongannya, luar biasa. Bebas sekubur dia itu, insya Allah. Dan kita pun beruntung. Dia beruntung, kita beruntung. Itu ibadah namanya, semata-mata karena Allah. Khatib mendoakan semoga jenazah itu betul-betul husnul khotimah, bebas sekubur, nanti ke surga, dan kita mengiringi ke surga insya Allah. Mudah-mudahan kita mati kondisi beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat, apapun perbuatan kita semata-mata karena Allah saja, titik. Bukan karena makhluk. Ibadah apapun kita, membantu siapapun kita, karena Allah, selesai. Allah pasti balas, yakin itu. Mudah-mudahan kita semua dimatikan nanti sedang ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru la'allakum turhamun.